Kalau pendapat saya pribadi tentang pemboikotan produk Prancis itu, eee, apa ya, kan pemboikotan Perancis itu kan, eee, awalnya bermula dari presidennya yang mungkin, mencela agama Islam, tapi jadi produknya kan yang kena. Nah, menurut saya ya itu nggak masuk akal aja tuh, maksudnya nggak ada hubungannya gitu sama si presidennya itu, karena kan produknya ya udah produknya aja, bukan bukan presidennya gitu. Dan kalaupun emang, masyarakat yang mendukung atau yang tidak suka akan segala hal yang diomongin sama si presidennya ini, ya menurut saya nggak perlu sampai pemboikotan produknya gitu loh, karena kan produknya nggak salah apa-apa, karena cuman berasal dari Perancis dan produk ya udah produk, sekedar produk, beli ya udah, nggak usah sampai dibuang-buangin atau sampai diboikot kayak gitu kalau menurut saya sih. Kalau menurut aku, boykot produk Prancis itu tuh kurang tepat ya. Kenapa begitu? Yang pertama, saya nggak setuju karena rakyat Indonesia itu menilai itu dari sentimen agama. Jadi terlihat sedikit paternalisnya itu adalah semacam kayak seseorang yang terlalu, ibarat kata, terlalu patuh dengan seseorang tanpa melibatkan logika atau akal. Yang kedua alasannya adalah walaupun boykot produk Prancis, tetapi produk-produk itu dibuat di Indonesia justru akan membuat karyawan-karyawan yang ibaratnya bekerja di sini akan memperparah pengangguran lah, seperti itu. Jujur ya, kalau untuk boykot produk Prancis, terutama di Indonesia, di negara aku sendiri, aku lebih banyak nggak setujunya sih dibandingkan dengan setujunya. Alasannya pertama karena kalau aku melihat dari perspektif aku sendiri ya, dari sudut pandang aku sendiri, salah satu produk yang banyak diboykot itu kan produk makanan. Nah, kalau menurut aku kayak mubazir aja gitu, sia-sia aja kalau misalnya banyak makanan yang dibuang-buang, disia-siain. Kita kan tahu sekarang lagi masa sulit, masih masa pandemi gitu kan. Banyak orang-orang di luar sana yang sekarang sangat-sangat kekurangan. Kenapa kita nggak ngasih aja gitu makanan-makanan yang eh disia-siakan itu kepada mereka yang membutuhkan gitu. Menurut aku sih daripada menyia-nyiakan makanan, produk-produk makanan itu mungkin ada cara lain lah yang bisa dilakukan gitu kan selain menyia-nyiakan makanan tersebut. Itu yang pertama ya. Nah, kalau yang kedua, aku kan pernah baca juga beberapa berita tentang seruan boykot produk Prancis di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Nah, yang aku tangkap di Indonesia ini, menurut aku ya dampaknya itu memang ada dampaknya. Kalau misalnya masyarakat Indonesia memboikot produk Prancis, memang ada dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Tapi persentase dampaknya itu menurut aku sangat kecil gitu kan. Indonesia dengan Prancis memang memiliki hubungan atau kerjasama perdagangan. Tapi dengan adanya boykot produk Prancis di Indonesia ini misalnya, itu tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan entah itu untuk Prancis maupun untuk Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang mungkin kalau untuk dampak kepada para pedagang yang biasanya menjual produk-produk makanan asal Prancis itu pasti akan sangat-sangat berdampak ya, atau produk-produk lainnya di luar makanan gitu, pokoknya yang dari Prancis. Tapi kalau untuk dampak secara global di Indonesia sendiri, dampak secara umum maksudnya, itu apa ya, persentasenya sangat-sangat kecil gitu. Jadi mungkin dampaknya masih apa ya, masih masih kurang terlihat. Nah, terus yang ketiga, aku juga pernah baca di salah satu media massa itu memang Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau mengecam pernyataan Presiden Prancis yang menyinggung umat Islam. Tapi untuk keseluruhan pemerintah Indonesia sendiri menurut aku sampai sekarang masih belum
memberikan tindakan atau menyikapi kasus ini gitu loh. Bahkan aku juga pernah baca pemerintah Indonesia katanya tidak menyarankan masyarakat Indonesia untuk memboikot produk-produk Prancis gitu. Berarti dari pemerintah sendiri ya, kalau menurut aku sampai saat ini masih belum ada tanggapan, atau pemerintah juga masih belum menyikapi dengan serius gitu hal ini. Jadi kalaupun memang produk-produk Prancis diboikot di Indonesia, menurut aku masih sangat minim lah gitu. Karena dari segi pemerintah, terus dari segi dampak juga tidak terlalu terlihat signifikan gitu. Dan menurut aku juga pemerintah masih kayak kurang memberikan dukungan lah gitu terhadap hal ini, kurang menyikapi terhadap hal ini. Gitu sih kalau menurut aku.